Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhri Nuha, salah satu mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Pancasakti Tegal, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai topik 5 aksi nyata literasi dalam lintas mata pelajaran, yaitu mengenai digital storytelling, pengembangan kecakapan literasi diri. Dosen pengampu Bapak Dr. Parijo, MPD. Di sini ada 3 topik pembahasan. Yang pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas. Lalu yang kedua, ada setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda. Lalu yang terakhir ada, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda. Untuk pertanyaan nomor 1, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Refleksivitas berasal dari refleksi yang artinya cerminan diri. Refleksivitas merupakan bentuk pembelajaran yang mengajak seseorang untuk merefleksikan dirinya atas pengalaman yang dimiliki atau tindakan yang telah dilakukannya. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami makna dan konsekuensi dari pengalamannya sehingga mampu memilih tindakan apa yang tepat dalam pengembangan dirinya. Jadi refleksivitas ini adalah bagaimana kita mempelajari atau mendapatkan sebuah makna dari pengalaman atau tindakan yang telah dilakukan sebagai bahan untuk memilih tindakan apa yang tepat untuk pengembangan dirinya kelak nantinya. Lalu selanjutnya, refleksivitas itu ada berbagai macam bentuk. Salah satu bentuknya adalah naratif literasi. Suatu bentuk naratif literasi itu adalah suatu bentuk tulisan reflektif di mana seorang penulis menceritakan kisahnya terkait dengan proses dan perjalanan dirinya dalam mengembangkan berbagai bentuk literasi. Naratif literasi bukan sebuah tulisan teoritis, namun perlu mengeksplorasi dan memaknai kembali literasi dalam konteks pengalamannya. Bagi seorang guru, naratif literasi itu berguna sebagai menilai kembali pengalaman, cara pandang, keyakinan, dan perspektif tentang literasi. Yang kedua ada membantu mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri terkait menjadi seorang literat. Karena sebagai seorang guru kita juga harus menjadi seorang literat. Lalu yang ketiga, membantu memperbaiki diri dalam menjadi seorang literat. Lalu setelahnya ada pertanyaan nomor 2, yaitu setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Sebelum mengetahui manfaat literasi, di sini saya akan kilas balik mengenai pengaruh literasi dalam kehidupan saya. Awal mula saya mengenal literasi adalah dari rumah, di mana orang tua saya dengan sabar membimbing saya untuk dapat membaca dan menulis, untuk mempersiapkan saya sebelum masuk ke sekolah formal yaitu pendidikan taman kanak-kanak. Jadi di situ selain saya diajari membaca dan menulis alfabet, saya juga diajari membaca dan menulis Al-Quran untuk dapat mempersiapkan saya menuju ke TPQ juga. Lalu pada saat sekolah dasar, saya menyukai buku bacaan fiksi dan juga komik, sehingga saya suka mengunjungi perpustakaan, yang dimana itu juga mengembangkan kemampuan literasi saya. Lalu selanjutnya pada saat sekolah menengah, saya menyukai bidang keilmiahan dan akhirnya saya mengikuti kelompok ilmiah di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dan menghasilkan berbagai macam karya ilmiah sehingga kemampuan literasi saya bertambah. Dan di situ saya mengembangkan karya ilmiah dan saya mengetahui bahwa bacaan itu juga ada yang berdasarkan penelitian dan jurnal dan sebagainya. Lalu selanjutnya kebiasaan literasi itu terus berlanjut pada saat kuliah. Saya mengikuti kelompok ilmiah matematika dan menghasilkan berbagai macam karya dan mengikuti berbagai macam lomba juga, sehingga saya mendapatkan juara 1 di tingkat kota Semarang, yaitu untuk lomba pengembangan kewirausahaan untuk mahasiswa. Di situ saya mendapatkan juara 1 dengan karya yang berjudul pisang pancake, di mana di situ saya menjelaskan bagaimana cara membuat cheesecake dan promosi dan pemasarannya yang begitu
diatur sehingga dapat menghasilkan profit yang banyak. Lalu selanjutnya, kebiasaan literasi tersebut terus berlanjut hingga saat ini dan saya menginginkan kebiasaan tersebut itu dapat saya salurkan kepada murid saya kelak sehingga saya dapat memahami bahwa literasi itu sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi kehidupan saya selama ini. Dan manfaat apa saja sih yang saya dapatkan? Yang pertama adalah menambah pengetahuan terhadap berbagai macam hal yang saya baca, dengar maupun lihat. Karena dengan literasi, dengan membaca, mendengar ataupun melihat, saya dapat menambah pengetahuan serta wawasan saya. Yang kedua, melatih kemampuan dalam literasi sebagai kemampuan saya dalam membaca, mendengar, menyimak, dan lain sebagainya berhubungan dengan literasi. Lalu selanjutnya meningkatkan kemampuan dalam menemukan ide atau pokok inti dari suatu informasi yang disampaikan. Lalu yang terakhir, melatih kemampuan dalam public speaking dan berkomunikasi dengan orang lain. Lalu pertanyaan terakhir, sebagai calon guru, hal apa sih yang ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Yang pasti, di sini saya sebagai seorang guru ingin sekali berkontribusi dalam literasi, dalam mengembangkan literasi, membudayakannya di lingkungan sekolah nanti saya. Di mana di sini saya membagi menjadi 3. Yang pertama, lingkungan fisik, lingkungan sosial afektif, dan lingkungan akademik. Di lingkungan fisik saya ingin menciptakan lingkungan sekolah kaya literasi seperti pojok baca di kelas, infografis di sekitar lingkungan sekolah, dan menghidupkan kembali perpustakaan yang jarang digunakan. Lalu selanjutnya di lingkungan sosial afektif, saya ingin memberikan berbagai macam penghargaan untuk para pegiat literasi, baik guru maupun peserta didik yang dimana di situ mereka memiliki tingkat kemampuan literasi yang tinggi atau memiliki pengaruh budaya literasi di sekolah. Lalu selanjutnya ada di lingkungan akademik, yaitu membiasakan literasi untuk para peserta didik dengan program One Day One Page, di mana di situ membiasakan peserta didik untuk membaca sebelum proses pembelajaran yang minimal 1 halaman per harinya, yang memiliki arti atau dapat memaknai apa yang dia baca. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih storytelling saya kurang lebih seperti itu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.